Pemirsa yang berbahagia, bersama saya kali ini sudah hadir Profesor Insinyur Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada, yang berkenan menyempatkan untuk memberikan dukungan dan memotivasi dalam kegiatan Forum Koordinasi Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial. Seperti kita ketahui, PPIIG atau Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial merupakan representasi dari simpul jaringan yang ada di setiap universitas. Saat ini kita sudah mempunyai 24 anggota PPIIG jaringan di setiap universitas, dan hari ini kita menambah satu anggota yaitu dari Universitas Brawijaya. Jaringan ini bertugas atau jaringan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan informasi geospasial, mendampingi penyelenggaraan informasi geospasial di setiap daerah. Dan PPIIG yang kita sudah lihat sangat berkembang adalah PPIIG yang ada di Universitas Gadjah Mada. PPIIG Universitas Gadjah Mada ini sudah memberikan banyak insight, banyak ide dan gagasan yang kemudian diadopsi dalam kegiatan pengembangan informasi geospasial, termasuk di dalamnya di Badan Informasi Geospasial. Sehingga saat ini saya mencoba untuk minta waktu dari Pak Rektor sekedar untuk mengucapkan terima kasih, dan juga beliau untuk memberikan insight dan banyak hal terkait dengan bagaimana PPIIG ini seharusnya ke depan dikembangkan dan bagaimana komitmen di UGM dalam kaitannya dengan informasi geospasial. Terima kasih Pak Rektor berkenan hadir bersama kita pada acara ini. Kepala PPIIG Prof. Muhammad Aris Marpahi. Siap Bapak. Sahabat saya dulu beliau. Terima kasih. Dekan ya, tetapi diminta oleh PIIG kami pinjamkan begitu. Dan terima kasih banyak untuk acara hari ini ya, koordinasi PPIIG tahun 2021. Dan Pak Kepala, memang UGM itu yang pertama ya, dulu bekerja sama dengan PIIG mendirikan PPIIG, dulu namanya bahkan sampai sekarang itu masih PPIDS gitu ya. Tetapi nanti ya kita menyesuaikan lah terkait dengan nama ini. Tugas yang dilaksanakan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPIIG atau PPIDS UGM itu banyak sekali terkait dengan informasi geospasial ini, antara lain ya membantu PIIG dalam membina pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah di Yogyakarta ini di dalam pemanfaatan informasi geospasial gitu. Kemudian juga melaksanakan penelitian tentang informasi geospasial, misalnya terkait Bumandala dan juga standar alamat begitu ya. Saat ini penulisan alamat itu masih variatif sekali. Ada yang menuliskan RT RW, ada yang tidak begitu. Nah, ini sebaiknya nanti kan ke depan dijadikan sebuah standar yang orang itu tidak akan salah kalau mencari alamat itu atau menuju ke alamat itu, tetapi sesederhana mungkin gitulah. Ini saya kira teman-teman PPIDS sedang mengerjakan gitu. Dan saya senang sekali dengan pertemuan hari ini karena tambah ya jumlah dari PPIIG yang tentu nanti akan membantu PIIG ini di dalam usaha-usaha percepatan pemanfaatan informasi geospasial di Indonesia ini. Dan kita itu negaranya kan besar sekali, luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Eropa, itu kan menutupi ya Eropa barat sampai timur gitu. Nah, ini
tidak mungkin BIG itu bekerja sendiri untuk biar lebih cepat di dalam pemanfaatan informasi geospasial ini. Maka sangat tepat kalau BIG itu mengajak perguruan tinggi untuk membuat PPIIG begitu ya, sehingga nanti punya tangan-tangan di daerah begitu untuk pengembangan sistem, membuat jejaring, peningkatan kualitas SDM dan seterusnya. Saya kira ini usaha yang luar biasa dari Pak Kepala BIG, dan kami mendukung penuh ya. Dan kemudian UGM yang sudah tua ininya, usia dari PPIIG-nya Pak Heri Susanto dan teman-teman nanti harapannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan PPIIG yang baru ya, atau yang masih memerlukan pembinaan atau memerlukan uluran tangan dari kami. Prinsipnya adalah bahwa sinergi dan kolaborasi itu pasti akan mempercepat memperoleh hasil yang lebih baik. Begitu Pak Kepala. Siap. Pemirsa, ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Rektor, yaitu bagaimana sinergi dan kolaborasi, dalam hal ini kaitannya tentunya untuk pengembangan informasi geospasial di Indonesia. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan bahwa keberadaan PPIIG ini merupakan kepanjangan tangan dan jejaring untuk lebih menghadirkan fasilitasi dan pembinaan, kemudian pendampingan dalam pelaksanaan informasi geospasial di daerah. Ini penting, tadi juga bisa disampaikan karena Indonesia ini simply too big. Kita itu mungkin spread dari timur ke barat 5.000 km. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor kalau dari kita overlaykan dengan Eropa misalnya, itu menutup dari Eropa Barat sampai ke Eropa Timur. Sehingga untuk negara yang sedemikian besar ini, untuk melaksanakan fasilitasi dan hadir di dalam masyarakat dalam pengembangan informasi geospasial, kita tidak bisa sendirian. Tentu perlu dengan bantuan universitas dalam membentuk jaring-jaring atau simpul jaringan ini. Meskipun BIG juga berikhtiar ke depan, kita ingin juga ada semacam UPT di daerah dalam rangka memberikan fasilitasi yang lebih bagus. Dan ini kita akan terus berikhtiar terus, minimal ada UPT Barat, UPT Tengah maupun UPT Timur. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rektor sebetulnya adalah dalam rangka mendukung MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, dan dalam rangka melakukan matching antara SDM di perguruan tinggi yang digembleng, yang nanti akan dipakai untuk industri maupun pemerintahan, ini sebetulnya perlu sekali. Dan BIG juga akan membuka tangan selebar-lebarnya agar kita bisa bersinergi mendapatkan atau menindaklanjuti pembekalan pengetahuan daripada para mahasiswa ini, khususnya di bidang informasi geospasial. Nah, bagaimana Pak Rektor kaitannya dengan MBKM terkait dengan informasi geospasial ini? Ya, baik Pak Kepala. Jadi MBKM ini itu memang sebetulnya dirancang bagus sekali ya, untuk memberikan peluang bagi mahasiswi perguruan tinggi untuk menimba ilmu langsung ke lapangan. Jadi tidak hanya belajar dari Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi, tetapi terjun ke dunia nyata, ke dunia lapangan dan industri begitu. Nah, ini kami sangat senang sekali jika BIG bisa menyiapkan juga area-area untuk MBKM dari mahasiswa UGM, karena mahasiswa UGM terutama dari teknik geodesi, kemudian dari geografi, kemudian juga ada sekolah vokasi begitu ya. Ini banyak yang membidangi terkait dengan informasi geospasial, sehingga ketika kita bisa mengirim mahasiswi kami ke BIG dengan kita rancang bersama begitu ya, ini akan sangat bagus. Dan saya kira model MBKM ini memberikan keuntungan kedua belah pihak, dalam arti BIG sendiri bisa langsung memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa kami terkait dengan pekerjaan
yang ada di BIG. Misalnya ada proyek, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan kantor, gitu, pengukuran atau apa gitu. Nah ini bisa langsung diberikan kepada mahasiswa biar mahasiswa bisa juga langsung praktek begitu. Nah kami nanti akan mengekivalensikan SKS-nya dengan mata kuliah yang ada di prodi tersebut begitu, dan bisa sampai 20 SKS kalau mahasiswa itu terjun ke lapangan selama 1 semester atau 6 bulan gitu. Sehingga ini sesuatu yang sangat baik lah. Mohon nanti Pak Kepala dan tim begitu ya, kalau bisa ketemu dengan tim kami MPKM UGM untuk merancang ini kegiatan yang langsung klik, langsung match begitu. Dan saya kira ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak gitu. Memang di dalam konsep MPKM ini kalau dilihat secara keseluruhan perguruan tinggi juga ada persoalan, dalam arti begini Pak Kepala, mahasiswa kita seluruh Indonesia itu kan jumlahnya besar sekali, sedang tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk mengirim mahasiswa ke tempat magang atau intensif itu kan masih terbatas, sehingga untuk teman-teman yang mohon maaf ini perguruan tinggi yang mitranya kurang banyak, akhirnya nanti kesulitan untuk mengirim ini ya mahasiswanya ke lapangan. Padahal pemerintah itu menggunakan indikator kinerja utama, salah satunya adalah berapa jumlah MPKM, berapa jumlah mahasiswa yang mengambil kegiatan di luar kampus dengan 20 SKS semacam itu. Jadi ini hal yang perlu kita pikirkan bersama begitu ya. Dan insya Allah kalau UGM karena mitranya banyak itu mudah mencari tempat-tempat untuk MPKM bagi adik-adik mahasiswa. Dan ini saya senang sekali Pak Kepala BIG itu ada pikiran ke sana ya, dan nanti mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Nah kalau bisa awal tahun depan kita mulai itu lebih baik, walaupun belum dengan waktu yang panjang ya, mungkin 1 bulan atau bagaimana kan bisa secara berkesinambungan gitu, tidak harus begitu pergi langsung 6 bulan, itu enggak juga. Dan bekerjanya juga tidak harus di lapangan terus, misalnya ngepostnya atau mahasiswa kami di PPIDS tadi ya, tetapi mengerjakan tadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di BIG yang sedang dikerjakan bersama PPIDS atau PPIIG misalnya semacam itu. Jadi sebetulnya fleksibel dan bagus. Poin yang terakhir dari Pak Rektor menurut saya menarik, bagaimana memberdayakan, memanfaatkan atau juga mengambil fungsi dari PPIIG untuk menjembatani kegiatan MPKM. Artinya hal ini bisa diadopsi juga untuk PPIIG atau universitas-universitas lain, bahwa ketika bekerja sama untuk MPKM dengan BIG misalnya, maka dalam rentang durasi waktu tertentu tidak harus seluruh kegiatannya berada di BIG, tetapi bisa juga berada di PPIIG. Dan ini tentu sangat efektif, dan selama kegiatannya itu merupakan kegiatan BIG dan juga termonitor oleh BIG dan merupakan produk dari hasil kegiatan BIG, menurut saya ini masuk dalam kategori MBKM dan akan sangat bagus sekali. Terakhir Pak Rektor, dan ini sangat penting, dalam era yang sekarang kita kenal VUCA, volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu, serta perubahan yang sangat cepat terhadap teknologi, hal ini juga terjadi di informasi geospasial. Bukan tidak mungkin ke depan informasi geospasial, tentunya sekarang BIG sedang menyiapkan informasi geospasial dasar skala besar. Apabila ini sudah selesai, maka kita perlu mendorong industri-industri informasi geospasial di hilir itu terus berkembang. Misalnya dengan munculnya startup yang lebih banyak terkait dengan informasi geospasial, dengan munculnya industri terkait dengan informasi geospasial, dengan munculnya produk-produk teknologi terkait dengan informasi geospasial.
Untuk itu maka SDM di perguruan tinggi tentu perlu dipersiapkan untuk menyongsong era yang mungkin saja 4-5 tahun ke depan akan sangat berubah ini Pak Rektor. Betul, nah ini bagaimana kita mensikapi itu di perguruan tinggi Pak? Ya memang kita harus mengajarkan mahasiswa itu untuk ini ya menjadi agile learners. Jadi mahasiswa itu harus mampu belajar dengan lincah apa yang diperlukan atau apa yang terjadi di masyarakat yang saat ini bahkan belum ada begitu ya, yang saat ini belum kita hadapi begitu. Nah untuk itu maka di UGM sendiri ada sebuah mata kuliah yang kita namai mata kuliah transformasi digital gitu. Jadi mahasiswa kita kenalkan terkait dengan AI, big data, kemudian bahasa pemrograman Python begitu ya, kemudian juga emerging technology lah begitu. Nah ini yang harapannya itu menjadi rangsangan bagi adik-adik mahasiswa bahwa ke depan ini itu banyak hal yang akan muncul yang saat ini belum kita alami begitu. Dan saya yakin Pak Kepala bahwa anak-anak sekarang itu kecerdasannya sudah sangat tinggi ya, mungkin beda lah dengan saya dulu begitu, sehingga dengan dirangsang hal-hal yang semacam itu muncul ide-ide kreatif. Nah ini yang BIG saya kira bisa memanfaatkan potensi anak-anak kita itu untuk bisa menumbuhkan startup terkait dengan informasi geospasial ini, sehingga nanti harapannya tumbuh entah perusahaan, entah usaha-usaha baru ya terkait dengan sistem informasi geospasial ini. Saya kira ini sangat potensi kita untuk mengarahkan anak-anak kita ke arah itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rektor untuk waktunya. Pemirsa yang budiman, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Rektor UGM, Profesor Insinyur Panut Mulyono. Kita berjumpa lagi di waktu yang lain. Terima kasih.